kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Seindahnya pelangi. Seindahnya pelangi. Secerahnya mentari. Namun kaya indah. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kasih karunia Tuhan kita rasakan sehingga kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini sungguh kemurahan Tuhan. Saudara yakin keberadaan kita ini karena kemurahan Tuhan? Haleluya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Paskah. Memperingati akan kematian Yesus Kristus. Tema khotbah pada saat ini tentunya sehubungan dengan Paskah ya. Kita akan melihat saudaraku, lewat momen Paskah ini makna apa yang dapat kita ambil. Saya tidak ingin saudara datang pada saat ini hanya sekedar ya karena Paskah saya sebagai orang Kristen harus datang. Lalu saudara pergi dengan atau pulang dengan tidak ada membawa sesuatu apapun. Saya ingin momen ini ada sesuatu yang dapat kita ambil.
makna yang dapat kita ambil untuk menjalani kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Kita akan lihat Alkitab kita, yaitu di dalam Lukas pasal 23. Lukas pasal 23. Kita lihat Alkitab saudara masing-masing. Lukas pasal 23 ayat 33 mulai. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Puji Tuhan. Saudara, berbicara tentang Jumat Agung, ini ada hubungannya dengan kematian Yesus. Dan berbicara tentang kematian, itu tidak terlepas dengan yang namanya air mata. Berbicara tentang kematian itu tidak terlepas dengan namanya ratap tangis. Tidak terlepas dengan namanya kesedihan. Apalagi kalau saudara melihat kematian di tengah masyarakat saudaraku. Itu suasana dukanya itu begitu terasa. Orang datang ke suasana duka atau ke orang mati. Saya yakin tuan rumah tidak menyuruh tamu-tamu hendaknya kita menangis, tidak. Hendaknya kita berduka, tidak. Secara otomatis kita turut merasakan duka cita yang dialami oleh tuan rumah. Dan ada kalanya kita ikut menangis saudaraku. Dan biasanya saudaraku, berbicara tentang kematian itu tidak pantas untuk kita rayakan. Berbeda dengan ulang tahun. Kalau kita ulang tahun, anak kita ulang tahun, kita rayakan. Lebih daripada itu apalagi kalau sampai menikah. Wah, itu pernikahan itu biasanya pestanya luar biasa. Dan saudara tahu, siapapun orangnya, entah dia seorang presiden atau entah dia seorang pejabat tinggi, entah dia seorang jenderal, pengusaha sukses. Kalau seandainya orang itu mati, maka itu adalah akhir dari karyanya. Siapapun orang itu, sehebat apapun orang itu, kalau orang itu mati, maka itu adalah akhir pengabdiannya. Itu orang saudaraku, sekalipun dia hebat, tetapi berbeda saudaraku dengan kematian Yesus. Yang hari ini kita peringati. Kematian Yesus justru patut kita rayakan dengan penuh sukacita. Amin saudara. Mungkin menjadi alasan mengapa kematian Yesus perlu kita rayakan. Mengapa kematian Yesus bila perlu kita buat pesta. Karena saat ini kita belum bisa pesta. Karena sementara COVID saudaraku. Karena apa? Kematian Yesus itu justru awal kemenangan bagi gereja Tuhan. Ini yang pertama. Jadi kematian Yesus itu justru awal kematian bagi gereja Tuhan. Untuk itu kita perlu pesta, untuk itu kita perlu bersuka cita. Dan kematian Yesus berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Tadi saya katakan kematian orang-orang hebat itu akhir dari karyanya, akhir dari pengabdiannya. Tetapi kematian Yesus berbeda. Kematian Yesus bukan akhir dari karya Yesus. Kematian Yesus bukan akhir dari pengabdian Yesus. Kematian Yesus bukan akhir dari pelayanan Yesus. Nah, ini yang luar biasa. Nah, sehubungan dengan Paskah hari ini saudaraku, kita akan melihat makna apa yang dapat kita ambil. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari kematian Yesus. Kali ini kita tidak belajar dari murid-murid Yesus yang senantiasa mengikuti Yesus kemanapun berada.
Kali ini kita tidak belajar dari orang-orang yang percaya Yesus. Tetapi kita akan belajar dari 2 orang penjahat yang disalib di samping kiri dan kanan Yesus. Kita akan belajar kali ini lewat momen Paskah ini, kita akan belajar dari 2 orang penjahat yang disalib di samping kiri dan kanannya Yesus. Mungkin saudara berkata, Om, apa yang dapat kita contoh dari seorang penjahat? Apa yang dapat kita teladani dari seorang penjahat, Om? Kalau kita meneladani presiden, ya itu wajar. Kalau kita meneladani orang-orang hebat, itu bagus. Kalau kita meneladani orang-orang sukses, wah itu luar biasa. Tetapi mau meneladani, mau belajar dari seorang penjahat atau apa? Kita akan lihat saudaraku. Karena apa? Penjahat yang ada di samping kiri dan samping kanan Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab ribuan tahun sebelum Yesus disalib atau orang itu ada di samping kiri kanannya. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-9. Inilah hebatnya Alkitab kita saudaraku. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sampai di situ kita lihat. Jadi ayat ini ditulis ribuan tahun sebelum peristiwa Paskah terjadi. Bahwa Yesus akan disalib, Yesus mati di antara penjahat-penjahat. Artinya saudaraku, ini ada sesuatu rahasia yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat respon 2 penjahat ini. Sekali lagi ini bisa kita jadikan pelajaran. Kita akan belajar apa respon 2 penjahat ini. Yang pertama, responnya penjahat yang sebelahnya menghujat Yesus. Jadi kita lihat ayatnya. Lukas 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Seorang yang disalib bersama-sama Yesus, responnya menghujat Yesus. Memang tidak disebutkan siapa nama orang itu, nama penjahat itu. Kita perhatikan penjahat ini. Sekalipun dia sudah disalib, sekalipun dia sudah menderita, sekalipun dia sudah tidak lama lagi akan mati. Tetapi kita lihat reaksi dari penjahat ini. Dia justru tidak mau sadar. Nah ini. Nafas sudah ada di tenggorokan saudaraku. Tidak lama lagi dia akan mati. Dalam kondisi itu dia tidak sadar dan minta ampun kepada Tuhan. Artinya apa? Penjahat ini tidak menggunakan kesempatan yang sempit, yang sedikit ini untuk minta ampun sama Tuhan. Kesempatannya untuk hidup tinggal beberapa saat. Tetapi dia tidak menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk minta ampun, untuk bertobat. Tetapi justru dia menghujat Yesus. Saudara, perhatikan. Di hari-hari ini, di luar sana, banyak orang seperti penjahat ini. Saya harap di dalam gereja ini tidak ada. Di hari-hari ini, orang-orang di luar sana banyak tipenya seperti penjahat ini. Mengapa saya katakan ini saudaraku? Dia tahu umurnya tidak panjang. Dia tahu batas umur manusia 70 tahun. Kalau toh kuat 80 tahun. Tetapi apa saudaraku?
Justru waktu yang singkat, umur yang singkat tidak digunakan sebaik-baiknya untuk segera datang kepada Tuhan. Bahkan ada kalanya Tuhan izinkan mengalami musibah di dalam bisnisnya. Ada kalanya Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit. Dan penyakit itu sudah cukup parah, tidak segera bertobat kepada Tuhan. Banyak saudaraku. Mestinya dalam kondisi yang kritis, mestinya dalam kondisi yang hancur, mestinya dalam kondisi yang sudah tidak ada daya. Itu kesempatan datang kepada Tuhan untuk minta ampun. Itu kesempatan datang kepada Tuhan untuk memohon pemulihan, untuk bertobat. Tetapi faktanya apa? Masih saja sombong seperti penjahat tadi. Dia sudah disalib. Dia sudah menderita. Tidak lama lagi nyawa akan melayang. Tetapi masih sombong. Dia katakan, kalau engkau memang Tuhan, lepaskan kami, lepaskan kamu. Ini saudaraku, kita akan temui orang-orang seperti ini. Saya harap jemaat GPDI Bukit Sion tidak punya tipe seperti penjahat ini. Mereka tidak menggunakan kesempatan yang sedikit itu untuk sadar. Saudara, sering saya katakan dari mimbar ini, kemurahan Allah itu ada batasnya. Tuhan memang maha ampun. Sekali lagi, Tuhan memang maha ampun. Tetapi kemurahan Allah itu ada finishnya. Kemurahan Allah itu ada batasnya. Kemurahan Allah itu ada akhirnya, saudaraku. Ini yang perlu saudara sadari baik-baik. Ingat tentu kisah pada zaman Nuh. Mungkin saudara sudah bosan dengan ayat ini, kisah ini. Selama 120 tahun Tuhan memberikan kemurahan kepada orang-orang pada waktu itu. Sementara Nuh membuat bahtera, Nuh tidak bosan-bosannya menasihati orang-orang pada waktu itu. Tidak bosan-bosannya Nuh mengingatkan, menyampaikan kebenaran firman. Ayo kembali kepada Tuhan, ayo sadar, ayo bertobat. Terus disampaikan, tetapi faktanya apa? Selama 120 tahun dia tidak mengabaikan apa yang disampaikan oleh Nuh. Akhirnya apa? Karena kemurahan Allah tidak direspon dengan baik. Kesempatan yang Tuhan berikan tidak direspon dengan baik. Akhirnya Tuhan bilang, Nuh cukup. Bukan kamu yang ditolak, tetapi aku yang ditolak. Sekarang ajak istrimu, ajak anakmu, menantumu masuk bahtera. Setelah mereka masuk bahtera ditutup oleh Tuhan. Dan terjadilah air bah. Mereka semua mati dalam kebinasaan. Mengapa saudaraku? Tidak menggunakan kesempatan. Tidak menggunakan kemurahan yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, untuk itu saudaraku. Sekali lagi kita tidak tahu kapan batas akhir hidup kita. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan seperti penjahat ini saudaraku. Sudah menderita masih sombong. Sudah nafasnya tidak lama lagi akan keluar dari raganya pun masih menghujat Yesus. Ini akan terjadi saudaraku. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Di momen Paskah ini. Manfaatkan untuk segera kembali kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, Om, tuh lihat di luar sana banyak teroris, penjahat-penjahat pada gentayangan Om. Kenapa Tuhan tidak bunuh mereka Om? Itu bikin susah negara Om. Kenapa mereka itu kok tidak segera dibunuh Om? Saudaraku, Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana. Apa maksud Tuhan? Kenapa penjahat-penjahat itu kok tidak segera dibunuh oleh Tuhan? Atau barangkali saudara punya teman, orang itu jahatnya minta ampun, selalu bikin susah orang. Kenapa orang itu pun juga tidak mati-mati?
Mungkin ada yang sering saudara pernah berkata begitu. Itu tetanggaku tuh bikin susah saya saja. Kenapa kok dia kok sehat-sehat? Kenapa kok dia kuat-kuat? Kenapa kok dia diberkati? Ini jawabannya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Sekali lagi. Ia sabar kepada orang-orang itu. Tetapi ia sabar kepada kita semua. Karena apa? Karena ia, Yesus, menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang itu berbalik dan bertobat. Amin, saudara. Jadi kalau seandainya kita melihat orang-orang di luar sana kejahatannya memuncak, sudah tidak kenal Tuhan lagi, pokoknya kacau hidupnya, kacau balau. Kok mungkin saudara berkata, kenapa orang-orang seperti ini kok tidak segera mati saja? Karena apa? Tuhan ingin mereka tidak binasa. Tuhan ingin mereka sadar. Tuhan ingin mereka berbalik. Tuhan ingin mereka bertobat. Demikian juga dengan saudara dan saya. Mungkin tanpa kita sadari, kita sering bermain-main dengan dosa. Tanpa kita sadari, kita sering berpura-pura di hadapan Tuhan. Kenapa kok kita sehat? Kenapa kok kita kuat? Itu ada maksud Tuhan agar kita mau kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini, saudara, ini maksud Tuhan. Ini rencana Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Agar tidak ada yang binasa. Penjahat di sebelah Tuhan Yesus tidak menggunakan kesempatan ini untuk sadar. Penjahat di sebelah Tuhan Yesus ini tidak gunakan kesempatan untuk insaf. Tetapi justru dia menghujat Yesus. Untuk itu saudaraku, saya mau kasih tahu. Jangan sampai habiskan waktu saudara hanya untuk mengejar yang sifatnya fana. Tidak salah saudara bekerja. Tidak salah saudara mengejar karir. Tidak salah saudara mengejar ilmu. Tidak salah saudaraku. Tidak salah saudara mengejar kekayaan, kepandaian ataupun ketenaran, tidak salah. Tetapi saudara harus perhatikan semuanya itu hanya sementara. Saudara harus juga memikirkan tentang kekekalan. Tanamkan baik-baik. Karena apa? Sering saya katakan dari mimbar ini, apapun bentuk keberhasilan di dunia ini ada batasnya, yaitu liang kubur. Jangan sampai kita mati-matian mengejar yang ada batasnya, mengejar yang sifatnya fana, tetapi kita kehilangan kekekalan. Ayo, di momen Paskah ini, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Saat bekerja, bekerjalah dengan baik. Saat mengejar ilmu, kejarlah sebaik-baiknya. Ingin karir naik, silahkan. Tetapi jangan lalaikan perkara-perkara rohani yang membawa kita kepada kekekalan. Ini kesempatan bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Ini kesempatan. Jangan sampai kesempatan itu kita lalaikan. Kesempatan itu kita abaikan. Sehingga kita punya nasib seperti penjahat tadi. Nafas sudah di tenggorokan. Kematian sudah di depannya. Tetapi masih sombong saja. Masih sombong. Masih tidak mau merendahkan diri. Mengakui di hadapan Yesus. Nah ini yang pertama. Dan saya mengharapkan jemaat di tempat ini tidak ada yang seperti penjahat
yang satu ini. Nah, sekarang kita akan melihat penjahat yang satunya. Apa respon dari penjahat yang di satunya? Dia menyadari kejahatannya. Ini yang perlu kita teladani. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 42. Lalu ia berkata, ini penjahat. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Sama saudaraku, sama. Penjahat ini tidak lama lagi juga akan mati. Nafas sudah ada di tenggorokan. Maut sudah ada di depan dia. Dia tahu. Tidak lama lagi dia akan mati. Tetapi kesempatan yang singkat, kesempatan yang sedikit itu, dia gunakan sebaik-baiknya untuk merendahkan diri di kaki Tuhan. Untuk sadar akan dosa-dosanya. Untuk insaf akan pelanggarannya. Sehingga dia ngomong, Yesus, ingat aku Yesus, ingat aku. Kalau engkau nanti datang kembali sebagai raja, ingat aku. Walaupun aku manusia yang berdosa, walaupun aku sering berpura-pura, ingat aku Tuhan. Ketika Tuhan melihat pengakuan dari penjahat ini, saudaraku, apa reaksi Yesus? 43 begini. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Haleluya, saudaraku. Dia tidak mengabaikan kesempatan itu. Artinya apa? Kesempatan yang sempit ini, kesempatan yang singkat itu digunakan baik-baik oleh penjahat ini untuk minta ampun. Dengan segenap hati. Dan janji Tuhan, oh hari ini engkau bersama-sama aku dengan Firdaus. Amin saudara, inilah kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Pengampunan Yesus saudaraku tidak dicicil. Oh karena selama ini kamu melakukan dosa, hari ini kamu minta pengampunan, ya sudah ku ampuni 15% dulu, yang 85% nanti. Yesus modelnya tidak begitu. Walaupun dosamu merah seperti kermisi. Ketika kita minta ampun dengan segenap hati. Mengakui akan keterbatasan kita. Mengakui akan kejahatan kita. Saat itu juga pengampunan berlaku untuk kita. Amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ini luar biasanya Tuhan Yesus saudaraku. Ini dahsyatnya Tuhan Yesus. Dia langsung ampuni, dia respon baik-baik saudaraku. Dia terima apa adanya keadaan kita. Dia terima. Mengapa saudaraku kok penjahat ini kok sampai langsung ngomong ingat aku ya Yesus ketika engkau datang kedua kali sebagai raja. Karena penjahat ini sadar keselamatan itu harganya mahal. Ingat saudara. Keselamatan itu harganya mahal. Mengapa saya katakan mahal? Karena untuk selamat Yesus harus rela menderita. Untuk selamat Yesus harus rela dicambuk saudaraku. Untuk selamat kita Yesus harus mengalami banyak penderitaan. Makanya saya katakan mahal. Saudara, ketika saudara menyadari bahwa keselamatan itu mahal, maka kita akan hidup dengan hati-hati. Kali lagi, kita akan hidup dengan hati-hati. Kalau kita sadar bahwa keselamatan itu mahal. Ada doktrin lain yang mengatakan sekali percaya selamat. Itu doktrin lain, tetapi tidak saudaraku. Kalau kita tidak menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Keselamatan itu pada hakikatnya bisa hilang saudaraku. Kenapa kita tidak menghargai? Ayo, hargai pengorbanan Yesus di atas bukit Golgota. Kalau saudara ingat bagaimana penderitaan Yesus saudaraku. Maka kita rasanya malu kalau sampai hidup kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara tahu sedikit saya mau cerita. Bahwa di dalam Alkitab
Setelah Yesus ditangkap, Yesus diludahi. Itu satu penghinaan yang luar biasa. Seandainya coba kita lagi ngobrol-ngobrol dengan teman, lalu temanmu tuh tiba-tiba di depanmu, kita pasti merasa terhina, saudaraku. Yesus itu, saudaraku, diludahi bukan di depan Yesus, tetapi di muka Yesus. Yesus diludahi, mukanya diludahi. Itu satu penghinaan yang begitu luar biasa, saudaraku. Tetapi Yesus terima semua itu karena mengasihi saudara dan saya. Amin, saudara. Begitu juga sebelum Yesus disalib, Yesus alami penderitaan. Yesus harus dicambuk, saudaraku. Saudara tahu cambuknya itu, dari satu cambuk, saudaraku, itu ada cabang 3 dari kulit, saudaraku. Tali itu terbuat dari kulit. Dari setiap ujungnya, saudaraku, itu ada semacam bandul, saudara. Lalu di atasnya itu ada besi tajam seperti kail begitu. Jadi ketika Yesus dipukul sekali, 3 luka ada di punggung Yesus. Dan mata kail itu tertancap di punggung Yesus. Ketika ditarik ini, saudaraku, langsung daging Yesus pun ikut terangkat. Bayangkan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Dan saudara tahu Yesus dicambuk di sebelah kiri dan sebelah kanan 122 kali. Satu saat ada pemeran Yesus, saudaraku, dari Amerika, dia bintang film. Dia mengisahkan, saudara, dia sudah dikasih pakaian besi. Pakaian besi. Jadi walaupun dicambuk tidak terasa. Satu saat, saudaraku, ini cambukannya mengenai kulitnya. Entah bagaimana, saudaraku, itu cambuk itu mengenai kulitnya, tidak kena besinya. Akhirnya apa? Dia meronta, menangis, dan itu dikira itu action benar-benar, saudaraku. Wah, luar biasa actionnya. Padahal dia benar-benar kena, saudaraku. Entah di sudut mana, saudaraku, itu cambuk itu kena di tubuhnya. Sekali cambukan itu membuat dia meronta, menangis, menderita. Itu baru sekali. Saudara bisa bayangkan, Yesus sampai 122 kali. Dan saudara tahu, kalau dicatat, saudaraku, diperkirakan luka yang ada di tubuh Yesus itu ada 6.490. Luka yang ada di tubuh Yesus itu ada 6.490. Dan yang 150 itu lukanya begitu dalam, saudara. Kalau kita membayangkan bagaimana penderitaan Yesus, malu, sekali lagi, malu sebetulnya kalau kita masih hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Harganya mahal menebus saudara dan saya. Amin, saudara. Harganya mahal. Sampai dia rela menderita karena mengasihi saudara. Memindahkan hidup kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib itu, dia rela menderita. Jadi kita malu kalau sampai hidup ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Ayo, kiranya lewat momen Paskah ini awal kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ayo lewat momen Paskah ini. Ini awal kita untuk belajar menyenangkan hati Tuhan. Belum lagi setelah dalam kondisi menderita itu, dia harus pikul salib. Dari tempat penderitaan sampai di Golgota, saudaraku. Itu ada berapa kali, saya sudah lupa berapa kali Yesus harus jatuh. Ketika Tuhan izinkan saya ke Israel, di situ sudah dikasih tahu ini Yesus jatuh pertama kali. Waktu pikul salib karena sudah menderita, saudaraku, lemas. Darah sudah banyak tercuras. Saudaraku, darah sudah hilang banyak karena sudah dipukul, saudaraku. Dicambuk lalu suruh pikul salib lagi.
Beberapa meter kemudian di situ Yesus jatuh lagi. Sehingga kami diberikan kesempatan di tempat-tempat Yesus jatuh itu, diberikan kesempatan kita untuk berdoa di situ. Sampai 18 atau 19 saya sudah lupa, saudaraku. Di situ bagaimana penderitaan sampai akhirnya di Golgota. Apakah sudah selesai penderitaan Yesus? Belum, saudaraku. Setelah dipaku, saudaraku, dengan paku yang panjangnya sekitar 20 sampai 25 cm. Belum cukup, saudaraku. Lalu dimahkotai dengan duri, mahkota duri, saudara. Ketika mahkota duri itu, orang yang kasih mahkota duri itu, saudaraku, bukan dengan tangannya, dengan alat. Sehingga dia pun tidak kena. Ketika dikasih masuk di sini langsung darah keluar. Itulah sebabnya tidak heran luka Yesus itu di tubuhnya itu sampai 6.490 sekitar itu. Karena begitu banyak, saudaraku. Itu tidak ada lain alasannya mengasihi saudara dan saya. Amin, saudara. Alasannya hanya mengasihi saudara dan saya. Tidak ada alasan lain. Untuk itu kesempatan yang Tuhan berikan. Kita masih hidup, gunakan kesempatan ini baik-baik. Karena apa? Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14, hidup kita ini seperti uap. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap. Hidup kita ini sama seperti uap, saudara. Yang sebentar ada, sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Apa yang kita banggakan dengan hidup yang singkat ini? Apa yang kita banggakan? Saya sering kalau kunjungan ke jemaat, aduh om, kasihan temanku. Kemarin baru kontak-kontak dengan saya, hari ini saya dapat berita dia meninggal. Seperti beberapa waktu yang lalu, hari ini saya kontak-kontak dengan teman saya, Pendeta Markus yang di Kalimantan. Saya ngobrol dengan dia, besoknya meninggal. Kita tidak tahu, saudaraku. Jangan sampai saudara tertipu dengan usia muda. Karena untuk mati tidak tunggu tua. Amin, anak muda. Jangan tertipu dengan usia masih muda. Karena untuk mati tidak tunggu tua. Jangan tertipu dengan kesehatan. Karena untuk mati tidak tunggu sakit parah. Jadi saudara berpikir, aku sehat, dia sakitnya sudah parah, pasti dia yang akan mati duluan. Tidak. Saya mau kasih tahu, bisa-bisa kita yang duluan, yang kelihatan sehat, kita yang duluan mati. Jadi ayo, momen ini gunakan baik-baik. Seperti penjahat yang satu, dia tahu nafasnya sudah di leher, tidak lama lagi dia akan terlepas. Tetapi yang singkat, yang pendek itu digunakan sebaik-baiknya untuk minta ampun sama Tuhan. Haleluya. Dan saya rindu, sekali lagi saya rindu, kita tidak tahu kapan batas akhir hidup kita. Kita tidak tahu, ayo waktu yang singkat ini, gunakan untuk minta ampun sama Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan pemain musik. Haleluya. Gunakan saudaraku. Waktu yang singkat ini. Gunakan sebaik-baiknya. Untuk kembali kepada Tuhan. Kita mau mengaku di hadapan Tuhan. Kalau mungkin selama ini kita sering saudaraku melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita sering berpura-pura di hadapan Tuhan. Mari lewat momen Paskah ini kita mau kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Petrus tadi, ia sabar agar kita diselamatkan. Ia sabar agar kita tidak ada yang binasa. Haleluya. Haleluya Yesus. Di Golgota darah Yesus tumpah menyucikan
dosa di hatiku, menyucikan dosa kaki saya. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Sekali lagi, di Golgota, di Golgota, darah Yesus tumpah, menyucikan dosa di hatiku, menyucikan dosa tangan saya. Oh, darahnya yang hapuskan dosa. Darah Yesus, haleluya. Darah